Jumpa lagi. Video kali ini kita masih bareng bersama Halo Warung Kacir. Kita akan melihat ya bagaimana atau belajar cara setting bonsai aliran apa ini? Ini aliran Casket ya? Casket. Setting di pot ya. Iya. Rencananya begitu ya untuk setting di pot. Karena kan ada itu tatanannya ya, namanya setting bonsai ya, naik pot ya. Untuk kontesan itu ya. Oke, bagaimana kelanjutannya? Yuk saksikan terus, lanjut. Nah, ini kita sudah di markas gudang kayu tua ya. Di tempatnya Warung Kacir. Oke, dari mana dulu? Ini kan kita saksikan sama-sama ya, dengan bonsai yang beraliran casket ini. Apa toh? Ya itu ya, air terjun yang curam. Nah itu perumpamaannya ya, untuk bahasa Inggrisnya ya casket. Ini masih dipandang-pandang dulu seperti apa nanti penerapannya untuk di pot. Kurang lebih nanti seperti ini ya kawan ya. Nah, ini nanti bagaimana kita nyetingnya. Ini kan masih semi, casketnya masih semi ya, kurang curam gitu loh. Kalau kita desain setting dengan pot air terjun begini, ini kurang pas. Kalau begini settingannya ini harus lebih nungging lagi gitu kawan. Nah, jadi ini saya mandang-mandang itu enaknya seberapa gitu ya kawan ya. Oke, sebelum kita masukkan ke pot yang tinggi itu, kita wiring dulu ya kawan ya. Nah, ini adalah bagaimana pohon yang sudah seperti ini, mana aja tangkai-tangkai yang harus kita buang dan harus kita pelihara ya kawan ya. Oke, biasanya kalau seperti ini kita memandangnya itu dari bawah begini kawan. Nah, kenapa kita melihatnya dari bawah? Karena gerak pohon itu kelihatan gitu loh. Mana sih gerak pohonnya? Oh, ini ke sini. Oh, ini dipelihara mungkin bisa buat tanganan. Nah, ini yang kayak gini nih dibuang ini kan jelas. Ini kan diketiak. Nih antara pohon ini dan tangkai ini dan tangkai ini ada yang di sela-sela. Ini yang namanya diketiak ini. Kita bisa membuangnya jelas gitu kalau dari bawah begini itu kawan. Nah, seperti ini ya kawan ya. Ini juga ini yang diketiak-ketiak seperti ini kita buang kawan. Nah, seperti ini kawan ya. Nah. Jadi yang diketiak harus dibuangi ya. Oke, kita Dilihat press sekarang kawan. mulai pengepresan. Kalau sudah gini sudah mulai harus detail ini ya. Ya, iya, ini sebisa mungkin ya, sedetail mungkin ya. Iya. Mana yang dibuang dan mana yang akan diteruskan. Ini kawan. Nah, ini kan ini tidak pada jalurnya ini ya kan. Kelihatan ini tangkai yang tidak pada jalurnya. Nah, ini kadang-kadang ya untuk yang belum tahu caranya itu dia pangkasnya di sini begini aja asal rimbun begitu ya kawan. Tapi gerak si pohon itu ndak enak, jadi nabrak ini. Jadi ini yang namanya apa namanya ya, dia tumbuh di ketiak antara dua cabang inilah. Ini harus ketemu, kelihatan dua cabang begini kawan. Nah, ini kan udah enak, ini terbuka gitu loh. Jadi apa seperti dimensinya itu? Iya, itu nonjol banget ya itu gitu, ya, namanya tujuannya juga buka dimensi. Nah, begitu nanti sehingga saat dia mulai rimbun itu tampak dimensinya itu tampak. Iya, enggak gitu. Asal rimbun ya, enggak banyak loh yang salbun itu, asal rimbun asbun.
Nah, ini kita bikin rimbun tapi tidak asbun. Itu kawan. Nah, jelas ya, ini kayak gini nih, ya ini jelas buang dari bawah itu kelihatan. Nah, setelah kita setting melihat dari bawah begini, baru kita biasanya saya yang melakukan, baru dilihat dari atas. Loh kan sudah tampak beda toh. Nah, ini kelihatan nih yang sebelah sini nih, jalur-jalurnya ini kita buka lagi. Mau dipres lagi boleh. Oh, segini pendeknya, segitu. Ini kawan, nah, nggak susah kok. Kalau sudah tahu selanya itu nggak susah. Pastilah, kalau sudah tahu semua jadi mudah. Iya, ini kan tak tunjukkan selanya, maksudnya itu biar nggak asal rimbun gitu. Oke kawan, nah seperti ini. Untuk sancang, ada yang tanya dulu, apakah sancang dibotakin gitu aman? Om, insya Allah untuk sancang asal akarnya itu masih sehat, medianya bagus, tidak becek, aman kawan. Ya inilah kelebihan dari pohon sancang, seperti itu. Jadi gitu ya. Kalau untuk yang satu ini ya, jenisnya sancang. Iya. Itu jangan terlalu khawatir, tapi juga nggak boleh sembrono Nggak boleh banget. sembrono. Kalau sudah busuk akar ya udah mati amat. tetap. Nah ini cabang trisula namanya kawan. Apa maksud cabang trisula itu? Seperti ini, tiga ini, pecah tiga ini. Lah di dalam ilmu perbonsaian yang saya pelajari ketika saya mengaji dahulu kala, ini harus dibuang kawan, harus cabangnya itu 2 saja, jangan 3 begitu. Nggak boleh. Jadi dibuang satu ya. Dibuang satu lah, nanti ada penerus kanan apa kiri. Lah ini kan kalau jadi bonsai itu dilihat dari sini pun kelihatan perbonsainya loh, ke kanan dan ke kirinya itu kelihatan cabang 2 tidak apa 3 seperti trisula itu tidak ya. Itu seperti itu Jadi kawan. geraknya si batang itu Tampak jelas tegas Nah, gitu. sekarang kalau sudah jelas, pembukaannya itu juga harus diperjelas lagi. Iya. Dimensinya seperti apa nanti jadinya gitu. Ini 2 kemungkinan saya pelihara ya kawan ya. Ini karena ini dirasa cabang ini, kenapa ini nggak dipotong sekalian bang? Ini kan jelek kayak gini. Misalnya karena ini cabang ini belum ideal dengan batang utama. Gitu. Iya. Berapa ya, paling tidak sepertiganya dari aliran batang utama ini. Ini namanya batang sekunder itu. Nah, ini batang primernya di sini. Batang sekunder itu sepertiganya batang primer. Iya, kalau bisa itu. Jadi pohon itu apa ya, tampak estetiknya itu indah gitu. Jadi tidak janggal gitu. Kalau orang sini bilangnya kewes gitu. Kewes. Ya. Nah, itu kalau orang elok gitu. Begitu. Nah, ini kita pakai dulu ini 2 ini cabang ini ya kawan ya, supaya nanti kalau sudah imbang bisa baru kita dipotong, bikin tanganan baru, penerus baru. Nah terus susunannya ya yang saya pelajari itu ya. Ini ada yang 3 lagi nih, buang lagi. Jadi kanan kiri begitu. Nah ini kan gini, ini agak ke tengah tapi jangan sampai numpuk gitu. Itu walaupun agak ke tengah tapi jatuhnya ya kanan kiri. Iya, karena ini gitu. Pohon belok ke sana sih, jadi ini ketemu nanti kalau sudah jadi tumpukan di sini kan ya tetap kanan kiri kan ini, jadi ketemu semua pohon itu. Cabang-cabang itu. Ya gitu. Oke, ya. Kita akan bongkar ya. Iya. Pengepresan di batang sudah dirasa cukup. Sekarang waktunya untuk pembongkaran. Ya kawan, ini pohon sancang ini sudah lama sekali ini saya ikatkan di batu ya kawan ya. Jadi wah itu ya apa? Sudah menyatu dengan batu ya, ini sudah makan batu. Wow, ini sebenarnya anu ya, on the rock. Iya. Sudah enggak on the rock, makan batu ini. On the rock ini. Ini. Ya.
Ini batunya nih, nah saya tunjukin nanti disikat. Ini ya, akarnya sudah lumayan. Itu. Ini sudah harusnya diganti media, telat ini, makanya kita nolin lagi seperti ini dan kita setting sekalian di Ini ya kelihatan medianya itu ya bersap-sap ya, ada kokopit, ada apa ya. Iya. Dan tampak juga sangat subur pada perakarannya ya. Subur juga. Jadi media tetap seperti biasanya itu, warung kacir menggunakan media kokopit ataupun sekam bakar dan yang seperti yang biasanya lah ya. Dan selanjutnya kita akan melihat Persiapan media. Ya, proses persiapan medianya ya, Ya. di pot yang akan digunakan si gasket tadi ya. Ya. Ini apa aja ini media? Tolong Saya dong. tetap menggunakan media yang sama lah. Soalnya tetap masih banyak Ya. juga teman-teman yang bertanya. Ya. Ini adalah kokopit ya. Ini kokopit. Ya. Ini sekam lapuk. Ini bukan sekam bakar, tapi sekam Sekam yang lapuk. sudah lapuk. Ya. Otomatis dia sudah mengalami fermentasi ya. Ya, ini kompos ya. Saya Terus. menggunakan kompos. Ini komposnya juga kompos beli ini. Beli banyak di Banyak. Tokano ya, kompos Di toko-toko Beli aja, bunga ya. itu pasti ada. kompos gitu ya. Nah, saya menggunakan juga tambahan untuk pupuk yang organiknya yaitu granula ya. Granula itu bukan TSP loh ya. Namanya granula ya, granula sendiri ada gitu. Nah, untuk menyeimbangkan pH-nya kadang-kadang kan kompos ini kan takutnya keasamannya tinggi. Saya menggunakan kapur dolomik ya. Ini kapur dolomik. Kapur dolomik seperti ini. Jadi ini ya, Ya. 5 komposisi ini Saya ya. memakai 5 komposisi ini dulu. 5 komposisi ini. Terus untuk sebagai apa itu pendasar ya, untuk dasarannya Nah, dikasih. karena ini kan tinggi ini lubang ya. Kemungkinan kan biar air tidak langsung habis. Ada penyimpan air juga, jadi akar putih di bawah itu masih bisa minum. Kita pakai saya memakai sabut kelapa ini. Tak taruh di paling bawahnya sabut begini. kelapa. Itu soalnya lubangnya juga gede ya Lubangnya tadi. gede. Supaya media enggak gampang terbawa arus Iya. juga ya. Kalau air itu kita lupa nyiram, air sudah habis di bawah, di sini dia gantung, nggak ada minuman, nggak ada sumber air. Ya memang poros tapi akhirnya benar-benar habis. Habis. Gitu. Walaupun sebagus apapun media, kalau nggak ada airnya ya pohon mati kering. Kurang dingin soalnya. Ya. Nah, ini dioplos ya media yang tadi ya seperti ini. Ini di mix ya, dioplos Iya. dulu, dijadikan satu. Nah ini ya, setelah dioplos Kita sekiranya masukkan. sudah menyatu, tetap dimasukkan Iya. Gini tok aja ini. ke vas bunga ya, pot yang Pot sudah ini. disiapkan. Ini Iya. mirip vas bunga soalnya ya. Iya, kita setting di sini. Lakukan penyetingan. Nah, Oke, ini dia sudah siap. Banyak itu media nggak dihabiskan hancur ya, nggak dihabiskan semua ya. kenapa media yang di sini nggak dibuang semua ya? Kenapa ya? Ini alasannya adalah untuk menjaga ini koordinat seperti ini. Kalau ini hancur semua, ini stresnya tingkatnya tinggi. Ya kemungkinannya Lama. juga mati ya, masih Iya, kecil ya, iya. tapi stresnya kelamaan. Kalau seperti ini dia masih ada formasi seperti ini, dia ndak lama stresnya itu. Tuh ya, tetap loh ini sebetulnya on the rock ini. Iya. Nah, kita tonjolkan juga on the rock-nya ini nanti. Oke. Nah, ya kita pasang ya. Karena tadi kan seperti ini ngeflat ya. Ya, kurang air terjunnya kurang Ya, tampak lah kurang ya. tampak, kita seperti ini kawan. Sehingga dia benar-benar menunjukkan kasketnya. Iya. Nah, ini kan tetap juga kasih Saya menambahkan tambahan pupuk ya kawan ya, seperti ini. Karena Ini- Pak
Apa itu pupuk apa itu? Osmopod Dekastar. Oh, Dekastar ya. Ya, Ya. ini sudah terkenal dan populer di Mana-mana ya. Bonsayan ya. Kenapa sekarang kok terlihat saya memakai Dekastar? Ya karena ini sudah memakai media yang minim media ya, sempit sudah ya. sempit kecil. Kasihan pohon lah kalau nggak ditambahi Vitamin harus tambahan. ditambahkan. Iya. Untuk memacu juga sih dia pertumbuhan melingkar itu ya. iya saya pakainya Rata lah ya, rata. Ya, ditutup sama kokopit. Ini kawan. Ini jadinya sebetulnya gasket on rock. Gasket tapi on rock. Ya, gasket on rock. Tapi untuk bagusnya ya memang gini ya, kalau kita bikin gasket gini itu potnya harus agak tinggian lah ya. Iya, pot gasket. Kalau potnya pendek apa bagus ya bagus saja, tapi mejanya harus tinggi. Mejanya yang tinggi. Ya. Iya, betul sekali. Karena ya memang dia arahnya Menggantung. ke bawah kan, iya, Menggantung. ke menggantung. Sehingga tidak nabrak lantai. Ini ya andalan kita untuk perakaran, selalu gunakan kokopit. Ini dari alam loh ini ya, untuk alam kembali. Bener-bener serbuknya si anu itu apa, kelapa ya, sabut kelapa. Diambil serbuknya. Oh itu ya, jangan lupa disiram. Ini gudang kayu tua ini memang sudah nggak dipakai ya karena ada kebocoran. Tapi bisa percaya boleh enggak, airnya itu beda banget. Kita sudah mengeksperimen air yang dari sini berbeda dengan air yang dari sungai-sungai biasa, dari sungai atau yang bukan endapan lah ya. Mungkin karena endapan juga bisa ini ya. Iya, sumber yang udah dingin banget. Jadi kalau teman-teman mau nyoba ya coba aja endapkan air di tong. Nah, endapannya itu besoknya atau lusanya untuk menyiram tanaman kalian. Pastikan airnya dingin ya, nggak dijemur ya. Sangat bagus kan. Utama soalnya air itu. Nah, ini ya seperti biasa dibersihkan dari jamur-jamur ya, sambil nyuci sambil dibersihkan. Itu cairan yang dipakai ya hanya air, dikasih apa sedikit sunlight, berapa sabun tetes sunlight lah. itu ya 3 tetes tetes saja cukup. Biasanya iya, jangan untuk kebanyakan. Bersih-bersih supaya terhindar dari jamur-jamur ya yang bisa membuat patah leher, patah batang, pembusukan batang itu loh ya. Iya, ranting banyak yang mati itu juga karena jamur-jamur itu sebenarnya. Jadi mati ya, ranting. penting juga ya kawan, perawatan pada batang. Tuh ya, untuk teman-teman yang belum tahu nih ya, di sini itu di warung kacir itu terbuka lebar ya, bebas buat teman-teman yang butuh bahan bonsai, silakan datang. Buat teman-teman kreator yang mau collab, bebas, monggo silakan kita collab bersama. Oke, ini sudah dipindah lagi ya untuk diberi. Ini dikasih apa ini tuh? Oh, tanah liat. Iya, hanya untuk ngancing aja supaya nggak banyak gerak juga ya. Iya, ini kan si ya pohon andalan saya juga, ini cukup lah tanah liat begini. Disyukur ditanami lumut. Nah, ini kan habis gini penempatan lumut ya. Iya, biasanya ini dikasih lumut gitu untuk membangun karakter pohon benar-benar. Nah, ini ya. Sambil ngobrol nih, siapa tahu ada yang naksir. Ini kalau dijual berapa nih? Ya niatnya sih saya jualnya kalau sudah rimbun saja gitu, sudah bagus kelihatan banget. Jadilah ya. Iya, kelihatan jadi. Ya siapa tahu belum kelihatan rimbun ada yang ingin mungkin. Ya harganya saya bikin sama aja, sekitaran ya
600 apa 700 aja lah kawan buat untuk sahabat-sahabat subscriber dan yang lain. Untuk biaya perawatan selama ini Iya, harga ya, segitu ya Allah. diganti dengan nominal sekitar 700-600 ribu itu. Nah, itu wis. Kalau minat silakan monggo komen atau chat langsung di Warung Kacir, terbuka bebas. Nah, ini yang terakhir ini ya, Kita lap juga. harus sepenuh hati ya, Iya. ikhlas dan jangan jangan sambil marah. Ya. Gak jadi. Ini harus benar-benar sepenuh hati. Iya, gini seperti ini. Dirawat bener-bener ya. Iya. Kalau nggak ada lap ya ini celana harus saya jadi korban. Oke, dan inilah hasil akhirnya ya. Ya, belum akhir ini. Ada kelanjutannya. Ya, ini jadi untuk settingnya ini Ya, yang setting. selesai, dan nanti akan ada kelanjutan daripada video ini setelah sekitar 2 minggu ya. 2 mingguan ya, 2 sudah minggu rapat akan daun-daunnya. kita buatkan lagi seperti apa hasilnya ya. Dan ikuti terus, untuk kelanjutan videonya akan diunggah di channel Warung Kacir bersama saya Indra Bonsai. ya, begitu ya. Jadi saksikan kelanjutannya di channel Warung Kacir. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, mantap.